Hai, aku Vika. Indah. Aku Dia. Gabriel. Jadi hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi setelah sekian lama. Walaupun kita memang satu kelas, satu kampus, tapi itu cuma statusnya aja. Betul. Tapi kita jarang ketemu gitu. Jadi mumpung lagi ngumpul, kita hari ini mau ngomongin apa? Hal yang Perlu diomongkan. oh ya. Aku tadi nggak ngomong. Oh ya, guys, contohnya. Apa ya? Kita mau ngobrolin apa ya? Aku rasa kita bagusnya ngomongin sesuatu yang bermanfaat sih karena Apa tuh? apa ya, kita udah lama juga ya sebagai seorang mahasiswa di semester akhir Asik. juga gitu. Benar. Iya benar. Kita Lebih baik mahasiswa kita menuju sharing expired pengalaman date. deh buat adik-adik. Ah, boleh. Kita mahasiswa tingkat akhir sekaligus demis organisasi tingkat akhir. Menuju. Oke, jadi hari ini statusnya kami masih sama-sama mahasiswa tingkat akhir. Terus kami juga masih sama-sama menjabat di salah satu organisasi Organisasi yang keprofesian gitu. Dan organisasi itu sama gitu. Kita satu organisasi, satu kelas, satu Betul. kampus, satu ya pokoknya itulah satu hati juga gitu. Wow, Jadi beda asal. Beda asal. berhubung kita udah mau expire date sebagai mahasiswa, juga kita udah mau demisioner jadi seorang organisatoris, kita mau memberikan kenang-kenangan di masa-masa di detik-detik terakhir kita Berupa video. berupa video ini. Jadi jangan lupa ditonton. Oke, kalau tadi Bang Gap bilang kita mau sharing. Kita sharingnya dari mana nih Bang? Dari mulai kuliah atau dari organisasi? Kuliah dulu dong. Kuliah dulu. Dari ya pertama kita sebagai seorang mahasiswa lah kenapa bisa terjun. Kenapa Anda bisa terjun? Oke, boleh. Organisasi. Dari siapa nih? Dari Kakak Fe dulu lah. Gabung aja deh random. Random aja. Yaudah siapa yang mau duluan? Kakak Indah. Nggak ada yang Duluan. Kamu aja duluan. Oke, kita duluan. Soalnya notabene kita semua bukan orang Garut gitu. Jadi Oke, panjang banget perjalanannya pasti. Aku dari Bandung ya, Bisa, dekat sih. nanti kita kenalin diri dulu asal dari mana terus Nah, gitu. asal muasal gimana sih Benar. bisa Jadi kamu masuk dari ke mana? organisasi Oke, gitu. betul. Aku dari Bandung. Aku dari Bandung. Ya, aku dari Bandung. Kuliah di Garut. Iya, sekarang kuliah di Garut. Masih dekat lah ya, masih Iya. Pulau Jawa masih tetanggaan. Kalau aku dari Riau, kuliah di Garut juga. Kalau aku dari Cilacap dan kuliahnya juga di Garut sama ketemu mereka. Oke, jadi aku dari Kalimantan, lebih tepatnya Kalimantan Barat. Udah nggak Badau, Balai Sebuak. Ada kalau ada yang tahu Balai Sebuak, DM aja. Ajak ketemu. Sekali aja satu ini kan satu Ada area. habitat. Iya, satu habitat gitu. Oke, jadi nih dari yang jauh dulu kali ya, dari yang lintas pulau. Kenapa kalian bisa sampai ke Garut dan kuliah di Uniga? Kita sudah berjodoh untuk bertemu di satu hari ini. Oh, berjodoh. Jadi kita nyampe di sini gitu. Takdir. Takdir benar. Kalau apa? Kenapa jauh-jauh dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa? Kalau dari storiesnya sih lumayan panjang ya karena sebenarnya emang pengen masuk ke farmasi dari dulu, cuman untuk kampusnya tuh ya bebas gitu, pengen ke kampus mana aja atau di mana Udah aja. cinta farmasi dari Terus dulu. emang dapat relasi juga dari kakak tingkat, kayak gitu dia udah kuliah di Garut juga, jadi aku nyusul aja ke Garut kayak gitu. Dan emang sendiri banget, nggak ada keluarga di Garut, Sedih. nggak ada keluarga di Bandung. Kan kita Jadi benar-benar ngerantau. Jadi menemukan Dan keluarga anak-anaknya baru. Iya sih. Yang dari Cilacap gimana nih historisnya? Oh, takdir mungkin ya. Iya. Tapi takdir semuanya kayak ya sama aja sih, kita udah Tuhan menggariskan di sini ketemu teman-teman yang di sini. Ternyata asik juga. Mas. Asik juga kuliah di Garut, top kok. Kalau aku mungkin kenapa nggak kuliah di Bandung? Banyak orang yang berbondong-bondong dari Garut malah kuliah ke Bandung, dari Luar Tasik, kota Ciamis ya orang kuliah di Bener, Bandung gitu di kenapa pusatnya. tuh? Kenapa aku malah ke Garut? Karena satu, aku sudah merasakan sekolah 3 tahun di Jatinangor dan aku males yang namanya macet. Bandung sumpah macet banget loh. Ih, Bener. serius. Makanya aku daripada suruh ke Bandung, aku nggak yakin berapa jam nyampenya, aku mendingan suruh ke Garut. 1 jam yakin nyampe gitu. Jadi ya alasan aku kuliah di Garut karena ya satu males macet gitu doang. Oh, kayaknya kalau aku gini, kalau aku karena udah bosen. Karena di sana juga ada farmasi. Karena aku udah di farmasi. Karena di sana ada farmasi juga dan satu lingkungan. Nah, jadi kayak bosen gitu. Jadi kayak pengen cari suasana. Nemulah Garut. Tadi sih baik lagi takdir kayaknya di Garut. Iya, sudah menjadi takdir gitu. Garut. Di itulah sejarah kita kenapa
bisa bertemu dan kuliah di Garut. Singkat cerita, mereka sekelas, aku terhempas di kelas B. Nggak terhempas sih sebenarnya. Kita dulu nggak saling kenal ya, malah dari pas ospek tuh nggak saling kenal. Terus ya diberikan kesempatan untuk berproses bersama gitu kan. Organisasi Ya akhirnya kita banyak yang disatuin gitu, kelas kuliah AB karena aku kelas B. statusnya masih anak kelas B, cuman kuliahnya suka menclok-menclok di kelas lain-lain gitu. Jadi ya kayak gitu. lalat Jadi BTW dari tadi ngobrolin kita kuliah di Garut. Namanya itu apa sih univnya? Universitas Garut. Ini duta kampus banget. Kita sekolah ya, kita sekolah ini sekolah ya. Universitas Kita Garut. Buat kalian yang punya adik diajak aja dulu Iya. juga. Kebetulan udah banyak fakultas dan jurusan yang menarik. Di Fakultas MIPA ada jurusan apa aja kakak? ada Ada 2 kimia dan farmasi, S1 farmasi, dan sekarang udah buka lagi untuk Prodi profesi, profesi apoteker. Iya, SPA betul. ya. SPA-nya. Untuk SPA. Gitu. Udah angkatan ke berapa? Keempat apa ketiga? Iya, betul. Terus apa lagi? Gitu. Ya, Jadi guys. iya sejarahnya begitu. Singkat cerita kita terpisahkan ya kan? Terpisahkan. Kita terpisahkan tempat berproses, nggak saling kenal dulu. Oh iya. Terus kalian kita memutuskan untuk daftar ke BEM di tahun yang sama, tapi aku pada Iya. hari itu nggak ikut wawancara karena aku ada harus ke KONI untuk latihan gitu. Menua ya? Karate. Oh, karate. Karate. Bentrok Tapi banget pada kamu hari kan itu. memang pada free. Iya, aku udah mau wawancara sebenarnya lagi nunggu, tapi hari itu aku tinggal gitu. Jadi Malam orang sibuk guys. Orang Sibuk sekali. Sibuk dari semester 1. jadi dari Kalau dulu saya aku malah- nggak pernah melek sama organisasi, jadi udah bodo amat gitu. Bener. Dan mereka lah yang menjabat satu periode, misalnya Di di BEM. periode yang sama gitu. Aku juga sebenarnya Kita- menjabat di BEM, cuman Kita menjabat di BEM di satu periode yang Satu, sama iya. pada semester 3 ya? 3. Semester 3 sama semester 4. aku Kabinet Avicenna. semester berapa? Nah, kalau Ibu Tiga. Ini, Aku semester 5. hmm, Iya, aku semester 5 di kabinet Al-Farabi. dan di periode itu kita tuh sama-sama di Isma Farsi ya. Ya, Cuman beda apa namanya sebutannya itu? Beda region. Beda nasional. iya beda posisinya. Hmm. Gitu. Jadi sebenarnya tuh kita apa-apa bareng sih ya, dari mulai ospek satu angkatan, LK2, LK1, LK2, LK3, kecuali ini Kecuali doang aku nih. nggak Gak tau LK3. kemana sih dia? Aku sibuk di BEM pas Oh, itu. Masya Allah. Dia ngurus ini nih kan masyarakat. Aku kan pengabdian masyarakat. Iya, pas itu kebetulan lagi kita- acaranya gede banget, desa Bener-bener. binaan, membina satu desa. Yang jauh itu ya? Belum maksimal sih, tapi itu Iya. suatu kebanggaan. Yang jauh kan? Ya jauh banget di Garut Selatan. Dan jalannya itu Luar biasa. Kalau Kakak Inta sama Bang Gep itu emang satu ini kan, satu bidang di eksternal kan. Satu departemen. Nah, ya satu departemen. Jadi mau nggak mau ya harus mewakili kampus. Dan harus membawa satu delegasi lagi. Dapatlah dia. Yeay. Nah, dibawalah ke Isma Farsi AK3-nya. Teman-teman, aku rasa kita melihatkan satu hal sih. Apa? Dari tadi kan kita jelasin kita masuk organisasi apa, tapi kita nggak jelasin nih kenapa sih kita pengen masuk, kenapa sih kita berorganisasi, atau kenapa sih Oh, kita iya. berorganisasi. Oke. Padahal kan kita bisa jadi mahasiswa yang kuliah pulang kuliah Ya, pulang, betul. jadi normal mahasiswa kayak gitu. Bisa dijelasin sama kalian. masuk. Ya, dimulai dari Anda. Anda sana. Aku yang dari mulai, sudut aku pandang yang seorang mulai. Iyalah. Kamu yang kamu harus mengakhiri ya. Asik. Oke, Lagu jadi dong. alasan aku Gabut. pertama emang karena hobi kali ya. Emang dari dulu emang sering ikut organisasi dan aku suka kegiatan-kegiatan sosial juga kayak gitu. Lebih suka kegiatan yang non formal, jadi nggak suka kegiatan-kegiatan yang Formal cuman formal aja flat kelas kayak gitu, di kelas kayak gitu. Dan aku suka punya banyak relasi, punya banyak kenalan kayak gitu, karena aku rasa pengetahuan itu nggak cuma sebatas di dalam kelas gitu, tapi Betul. pengetahuan sosial, gimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang, skill komunikasi kita juga diperlukan untuk di dunia yang sebenarnya kayak gitu. Bener. Oke, itu sih mungkin alasan aku dari dulu suka kayak gitu sama organisasi. Tapi aku dari dulu suka kamu. Oh. Lanjut. Sampai mau ini enggak? Lanjut. Aku Ya. sebenarnya kayaknya sama aja sih kalau dari segi gitu. Nggak bisa sama, nggak boleh. Aku paling nggak bisa berkata-kata soalnya guys. Cie, gitu sih Leh. Gimana ya? Emang waktu sebenarnya dari awal kuliah di sini tuh udah memutuskan untuk mau jadi mahasiswa biasa aja. Nggak mau jadi mahasiswa yang sibuk di organisasi ataupun ngurusin kelas dan sebagainya kayak gitu. Karena emang udah ikut organisasi itu dari zaman
SMP, dari zaman SMP, SMA gitulah udah emang ada di organisasi kayak gitu. Udah sibuk dari kecil. Dari kecil lahir sekalian. Nah, jadi waktu kuliah tuh nggak mau, tapi nggak tahu kenapa bisa kebawa lagi ke aliran organisasi. Jadilah ada dan habis dari situ tuh emang kayak memutuskan untuk ya udah deh, gue jadi mahasiswa ini lagi, terbang sana sini lagi kayak Asik. gitu. Dapat apa? Dapat apa? Dapat apa ya sebenarnya? Dapat Banyak. apa? Banyak banget deh, banyak. Dapat banyak banget pengalaman. Mungkin semua anak-anak organisasi juga ya hampir-hampir sama deh. Betul. Nih, gimana Kak Kafe? Sama aja sih. Relatif ya. Itu relatif kan? Soalnya kan memang mungkin dari dulu udah berorganisasi, udah kayak udah suatu kebiasaan bertemu dengan orang-orang, bertukar pikiran, Betul. mendebatkan suatu hal meskipun itu sebenarnya nggak perlu didebatkan. Iya, nggak debat nggak seneng gitu ya. Nggak debat kayak rasa sayur kurang garam. Benar-benar. Satu semester gue nggak ikut Nggak ada apa-apa bumbunya gitu, gitu sama kuliah. nggak ada ikut kepanitiaan atau apa. Satu semester tuh kayaknya hampa banget. Anjir. Oh, benar-benar satu lagi. Jadi kayak gini, kan aku kebetulan kan dari rantau. Nah, kalau dulu tuh sempet kayak ngerasa bukan gak punya teman. Kalau nggak ada kegiatan tuh kayak nggak ada kerjaannya tuh kayak emang buang-buang waktu banget gitu loh. Ibaratnya Iya. kan aku anak rantau gitu ya. Pengennya tuh kayak menghasilkan sesuatu atau enggak dapat sesuatu dong. Nah, salah satunya tuh itu ikutan komunitas. Dulu tuh ada ikutan komunitas, dia pakai komunitas, organisasi. Makanya akhirnya udah deh ngambil atau nyemplung lagi deh tuh di keorganisasian lagi gitu. Oke, jadi gimana Bu? Kalau kamu Bu? Nah, kalau aku kayaknya yang paling beda karena aku tuh tidak sangat nggak mau kuliah di farmasi lagi walaupun aku lulusan SMA farmasi. Jadi Saya juga. karena udah capek banget jungkir balik. Iya benar, udah capek banget jungkir balik di farmasi. Kenapa sih harus kuliah di farmasi lagi gitu? Dan memang aku dulu salah satu barisan sakit hati nggak lulus PTN. Sama Nggak lulus itu PTN. salah satu. Sebenarnya aku lulus di PTN tapi di jalur yang tidak aku inginkan gitu, di jurusan yang tidak aku inginkan gitu. Tidak, ya, Makanya ya sesuai. udahlah, akhirnya ya menuruti kehendak orang tua masuk ke farmasi. Aku ke organisasi melampiaskan kekesalan aku gitu. Wow. Iya serius, aku cari pelarian karena aku sama sekali nggak pernah suka kuliah gitu. Bahkan tanya deh sama teman-teman sekelas aku dulu yang tahu aku dari awal masuk kuliah, aku pasti dikiranya anak penjaskes. Karena aku kalau kuliah selalu pakai training atau enggak pakai celana jeans, pakai sepatu kets, pakai kaosan doang sama pakai Iya, jaket. bener-bener. Kayak gitu doang kan? Kayak nggak Gue niat semester gitu. 1 iya, makanya di kelas kerjaannya tidur aja. Nah, gue tuh terdorong karena aku orangnya nggak bisa ditantangin gitu. Terus tiba-tiba orang-orang ngajakin, ikutan ini yuk, katanya ini susah itu susah. Ya, kayak Iya, gitu bener. doang. Udahlah, ayo kuy gitu gaskeun gitu. Nah, dari semester 1 sebenarnya aku tidak dibesarkan di organisasi gitu kan. Nah, Tapi benar. aku di karate gitu kan. Karate. Aku juga ikut organisasi malah di Menwa gitu dari semester 1. Bahkan 1 tahun itu benar-benar aku fokus di Menwa Menwa. gitu. Aku nggak pernah nyicip yang namanya BEM apa segala macam, tapi aku ikut kepanitiaan segala macam. Aku cobain semua. Bahkan aku pernah jadi tim logistik di Snatalis. Wow. Serius, cewek jadi tim logistik di Snatalis dan itu di gedung yang posisinya aku harus bawa meja sejauh apa? Oh, iya. Yang di gedung putih itu loh. Iya, iya, Itu kan. Nah, aku jadi Panas. logistiknya di situ. Terus aku jadi panitia LK waktu kalian nge-BEM Iya, nih, aku panitia LK, aku iya. jadi seksi dokum, terus aku jadi panitia mabit, panitia apa segala macam, aku cobain gitu. Karena ya aku mencari kegiatan lain sebagai pelampiasannya aku gitu. Bahkan mungkin kalau orang-orang awal masuk kuliah dia masih semangatnya kuliah, IPK menjiga, aku masuk sekian. Aku IPK awal berapa? 2,8. 2,8 aku. Jelek banget sih. Iya, maksudnya tapi kan itu di Di awal awal. gitu loh. 2,8 tuh di awal gitu. Bukannya orang udah stres baru turun ngedrop IPK-nya, enggak. Aku dari awal mau udah IPK tuh kecil banget gitu. Jadi itu salah satu pelampiasan aku sih organisasi itu gitu. Dan akhirnya ya lama-kelamaan karena ngelihat mereka nge-BEM, aku juga tertarik untuk pengen nyoba nge-BEM gitu. Sisi positifnya ada pelarian tapi ke Yang baik. yang baik. Iya, jangan pesan untuk adik-adik yang menonton, jangan melampiaskan kekesalan dan segala sesuatu ke hal-hal yang negatif. Entah itu merasa karena terpaksa masuk Iya, depresi sampai bunuh diri, jangan. jurusan disuruh orang tua atau Iya. karena tidak diterima di suatu universitas. Karena kami juga kayaknya kebanyakan satu angkatan kita korban-korban Iya. membahagiakan orang tua nggak sih? Disuruh mama, disuruh apa gitu kan, masuk farmasi gitu kan? Atau ada juga kita sampai ke farmasi. iya kan, bahkan ada yang karena blacklist dari kedokteran masuk farmasi pelariannya gitu sih. Banyak orang pelarian juga di kita gitu kan.
Itu. Miris Jadi banget. aku anti Banyak sih, mainstream banget. banyak hal yang bisa diambil. Iya, banyak. Walaupun hal. jurusannya berbeda, Itu. yang bisa dipelajarin gitu ya. Iya, betul. Oke, next. Kayak gitu. Next. Kemana? Pengalaman berorganisasi kali ya. Kalian duluan deh yang mencicipi organisasi lebih dulu daripada aku. Pengalaman. Mana ya? Baby duluan. Kok aku dulu? Gimana ya? Organisasi yang mana dulu yang di kampus aja ya? Paling pertama deh. Organisasi paling pertama kalian apa? Di hidup. Di Di hidup. enggak di kampus, di kampus, di kampus. Organisasi Di kampus atau tingkat sekolah, tingkat kampus aja? di kampus aja. Di kampus sebenarnya aku di selama kuliah 4 tahun ini nggak nyoba organisasi lain-lain selain nge-BEM sama ini yang sekarang Isma Farsi. Jadi aku bukan tipe yang ikut kepanitiaan ini itu. Jadi aku tuh perdana yang pertama itu masuk BEM. Pas itu tuh aku daftar 2 bidang ya. Apa ya? Lupa. Pengmas sama eksternal kalau nggak salah. Karena eksternal tidak menguasai, jadi saya lebih ke prefer ke Pengmas dan masuk di Pengmas. Di sana itu banyak banget pelajarannya gitu ya. Apalagi bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu. Selain dengan masyarakat juga dengan teman-teman satu BEM Angkatan itu gitu ya? satu angkatan dan sebagainya. Banyak hal pembelajaran yang didapat, nangis dan nangis, stres itu udah kayak jadi satu di BEM itu tuh kayak udah ditempa mentalnya tuh udah kayak Iya, benar. gitu. Campur aduk lah. Jadi Ya. nggak kaget gitu pas di organisasi yang lebih tinggi lagi ternyata lebih parah lagi. Tapi kayak udah, nanti juga bakal selesai dengan caranya sendiri. Iya, benar. Kalau Kakak Indah gimana? Dia mau banyak riungan Kisahnya. komunitas ya. Organisasi pertamanya apa? Komunitas dulu. Organisasi pertama, alhamdulillah aku lupa sih antara kepanitiaan, ikut kepanitiaan dulu atau Langsung ke komunitas. langsung ke komunitas. Tapi mungkin kalau organisasi kecil dulu kali ya, dari kelas dulu deh kayaknya. Iya. Di kelas itu emang udah, kan kita emang ya jadi kayak model organisasi lagi gitu ya, nggak di kelas juga walaupun cuman kelas gitu. Paling itu sih, paling dasar tuh kelas. Di kelas ngejabat apa? Dulu sekre. Nah, sekret. Sekre. Sekret dari lahir kan. Menetas sudah langsung. Dari lahir. Sekre. Terus tuh apa sih namanya? Ikut kepanitiaan deh kayaknya, tapi aku lupa kepanitiaannya apa. Itu kayak pernah ada sunatan dan apa, tapi aku lupa juga itu urutannya siapa dulu ya. Terus aku ikut tuh komunitas Riungan Sodakoh namanya itu. Ikut Riungan Sodakoh, komunitas Kemanusiaan gitu lebih ke kayak kemanusiaan, kayak peduli, bantuan kayak gitu. Terus di BEM, bener BEM sama kan, ngejabatnya di eksternal. Waktu itu aku kayaknya emang apa ya? Kayaknya eksternal doang. Terus Isma Farsi deh. Ya, Itu doang deh sih. sekarang kita di Iya, di Isma Farsi sebagai sekre, Sekret lagi. membantu Bapak di sana. Kayak kalau aku, nanti abang terakhir aja. Dia yang paling banyak soalnya. Kalau aku dari awal masuk kuliah, organisasi pertama aku yang pasti aku ngelanjutin karate. Karena itu dari SMP, benar-benar udah. Aku pernah ikut karate. Iya, satu ini. Iya benar. Walaupun ini cuma buat olahraga, tapi Iya. aku ikut sampai kayak kita sidang cari pemilihan ketua. Iya benar. Musma. Iya, Mobes, bener. Musma, Aku Mobes tuh ya. gini-gini juga anak karate sih. Anak karate nggak tamat lu. Iya, bener. Kalau aku ngelanjutin karate, habis itu semester 1 aku di Menwa sampai 2 tahun aku aktif banget aktif di Menwa. Terus aku juga banyak ikut kepanitiaan, tapi ya kepanitiaannya tuh Saking banyaknya lupa gitu. Iya, saking banyaknya tuh lupa. Bener. Sampai Beda banget sertifikatnya sama aku. bejibun-jibun gitu kan. Itu panitia doang padahal nggak pernah gitu jadi apa banget. Terus abis itu sudah tertarik dengan dunia organisasi gara-gara kepanitiaan nih, gara-gara ikut kepanitiaannya LK pas Kakak Indah sama Bang Gep yang handle di eksternal. Aku akhirnya tertarik untuk ikut LK2, terus aku belum LK2 ya waktu dulu ya? Waktu apply. Kan ini udah, udah. kita waktu menjabat jadi BEM kita udah LK2. Tapi dulu aku masih remah-remah kerupuk Iya. ya, gitu. Jadi aku masih belum ngejabat di BEM, gitu kan. Terus abis itu aku tertarik karena aku nggak pernah ngerti gitu apa yang aku harus, apa bidang yang harus aku ambil dan apa yang aku kuasain. Dulu malah aku daftarnya di DOS, Departemen Olahraga dan Seni, karena aku anaknya karate banget. Nah setelah aku diajak-ajak ke Isma Farsi apa segala macam, aku tertarik untuk nge-BEM gitu. Jadi sebenarnya aku lebih mengenal Isma Farsi lebih dulu daripada BEM, mencicipi Isma Farsi lebih dulu daripada BEM. Iya, Aku ikut kebalikan nih. event kayak gitu-gitu. Nah, kalau di BEM itu sebenarnya usia aku sudah matang mungkin ya. Jadi udah ngelaluin berapa banyak tempaan, 2 tahun kan aku ditempa gitu kan. Jadi masuk ke BEM itu benar-benar udah matang.
Terus selama nge-BEM juga aku sambil menjabat jadi SA nasional di Isma Farsi gitu. Iya, karena aku kenal Isma Farsi duluan. Akhirnya teman-teman pada ikut LK3 dan abang nyalon korwil kan, Kakak Indah udah pasti kalau abang nyalon korwil Kakak Indah ditarik gitu kan. Dan aku juga dulu sempat mau ke wilayah kan ya. Juga ditarik. Iya, aku juga dulu sempat mau ke wilayah jadi kaderisasinya wilayah, cuman takdir berkata lain karena Kak Kenan korwil kami dulu tuh selalu nge-up anak-anak yang habis LK3 tuh di nasional dulu, sisanya nanti di wilayah gitu. Dan qadarullah alhamdulillah aku keterima jadi SA nasional di Isma Farsi sebagai SA internal gitu. Ya ada yang curhat waktu dulu, seneng gak seneng katanya. Seneng gak seneng gue jadi SA nasional Kan karena timnya ketarik jadi satu. iya, karena berkurang satu tim Uniga gitu. Tapi akhirnya Kakak Febia muncul Iya. sebagai bendahara gitu. Jadi Gua senang ada nih. aku kalau di Isma Farsi mungkin aku masih piyik-piyik, masih bayi, nggak ada pengalaman organisasi sama sekali kayak Kakak Indah, Kakak Gem gitu kan, Kakak Fe juga. Kalau iya beneran karena basic aku tuh bukan di BEM gitu kan. Sementara Isma Farsi itu kan bem banget gitu kan. Aku organisasinya ya karate, terus menwa gitu. Di Isma Farsi tuh aku bisa dibilang yang nggak ada pengalaman prematur banget gitu, tapi di BEM aku sudah matang gitu karena udah tahu nyicip Isma Farsi duluan gitu. Isma Farsi pakai orang Sunda. Iya. Isma Farsi pakai F gitu. Jadi itu singkatnya perjalanan aku di organisasi. Kalau abang, jadi panjang banget ya perjalanannya, parah. Sepanjang jalan. Panjang banget. Sepanjang jalan 9 kalau di Sumatera. Kalau aku sendiri sebenarnya bingung sih cerita dari mana mulainya kayak gitu. Awalnya emang jadi mahasiswa nggak semudah yang kalian pikirkan ya. Betul. Nggak semudah FTV. Nggak semudah FTV lah ya. Serius. Gimana ya bilangnya? Garut itu kental banget dengan budaya, apalagi bahasa. Jadi mostly orang tuh banyak pakai bahasa Sunda dan Iya benar. pertama gue datang Dibilang Kang. gue gak ngerti sama sekali bahasa Sunda kayak gitu dan gak ngerti apa yang orang ngomongin dan gimana cara komunikasi dengan orang lain. Jadi aku suka komunikasi sama orang, cuman terbatas gitu komunikasinya. Akhirnya dalam sekitar setengah semester yang pertama, 6 bulan pertama itu benar-benar kayak adaptasi dengan lingkungan, kemudian cari-cari kenalan sebagainya gitu. Jadi belum bisa kenal dengan kakak tingkat yang udah maksudnya di organisasi dan sebagainya. Dan akhir dari semester 2 kalau nggak salah, semester 2 gue mulai ikutan beberapa kegiatan yang non resmi lah, kumpul. Oke, lanjutin lagi ya. Tadi sampai aku ikut beberapa kumpulan yang nggak resmi di kampus. Jadi emang dulu tuh ada beberapa kumpulan dengan beberapa kakak tingkat semester akhir kayak gitu. Jadi aku maba dulu, masih babies, masih yang anak baru kayak gitu. Tapi diajak kumpulan sama kakak tingkat, kita ngebahas beberapa hal yang emang urgent kayak gitu. Dan aku belum bisa vokal waktu itu dan masih banyak kedengerin lah pokoknya. Terus lanjut ke beberapa kepanitiaan di kampus juga. Habis itu Kita pernah satu kepanitiaan ya? iya pernah Sering nggak sih? Enggak. Di Snatalis ada beberapa Ada sering bareng. Terus Gue doang yang nggak pernah ikut. ikut beberapa UKM juga dulu, ikut UKM olahraga kayak gitu. Terus pernah satu UKM juga sama Vika, Karate. sama Indah ikut di karate juga. Terus Bareng-bareng. beberapa UKM lainnya. Lu kemana waktu kita karate? Ngaji guys. Dia masih memperdalam ilmu kitab. Iya guys. Bener. Terus Mungkin organisasi pertama di kampus itu ikut BEM kali ya, ikut BEM pertama kali yang resminya ikut BEM. Daftar ikut kabinet Avicenna dulu di departemen eksternal karena aku pikir pengen punya teman dari luar lah ibaratnya, karena eksternal itu kan berhubungan sama kampus-kampus lain juga kayak gitu. Jadi pengen punya teman dari kampus lain, terus pengen upgrade skill juga kayak gitu. Aku pikir dulu kita nggak akan bisa grow up, nggak bisa bertumbuh kalau kita cuma berada di zona itu aja gitu. Jadi aku maksain buat keluar dari zona nyamannya aku. Terus lanjut ke Isma Farsi, ikut beberapa kegiatan atau eventnya Isma Farsi dulu. Terus panjang cerita akhirnya sekarang jadi korwilnya Isma Farsi Priangan. Sama Indah aku tarik jadi sekrek, terus TVB aku angkat jadi
bendahara atau keuangan. Dulu pengen ngambil teknika juga, cuman kupikir kayaknya kebanyakan deh gitu dari Iya, kuliah. dari Dan Unida. teknika juga pikir ingin ke ingin ke nasional. nasional juga. Jadi sebenarnya Punya kesempatan gitu di sana. sama aja sih Isma Farsi mau di Nasional nasional ataupun di ataupun wilayah. Iya. Yang beda itu cuma ranah kerjanya aja kayak gitu, dan beban kerjanya mungkin sedikit beda lah kayak gitu, karena tiap orang kan punya permasalahannya masing-masing Betul. kayak gitu. Dan Berbeda. ketika kamu masuk di organisasi, masalah itu tuh pasti ada kayak gitu. Dan Pasti selalu. aku selalu tekanin ke diri aku bahwa masalah itu tuh bukan sesuatu yang harus kita hindari, tapi harus kita Ya. syukuri, karena dari situ tuh kita bertumbuh kayak gitu. Jadi aku kadang di organisasi aku mengharapkan banyak masalah sih, meskipun emang sulit, Banyak. tapi dari situ tuh kita Belajar. belajar kayak gitu ya, benar. Benar. Terus ya sampai sekarang masih di Isma Farsi juga, bentar lagi akan lengser. Terus di kampus juga ikut beberapa organisasi Harus juga sih. kayak gitu, dan terakhir jadi tim inisiator untuk pembentukan Himpunan Mahasiswa Farmasi, dan baru selesai jabatan untuk steering committee sebagai steering committee di HMF kayak gitu. Mungkin itu sih yang terakhir Panjang. stories untuk Secara singkat. ya secara singkat untuk organisasi yang aku alami di kampus kayak gitu. Nah, dan terakhir kita lanjut ke ngebahas kuliah versus organisasi yang banyak menjadi momok yang maksudnya orang tuh nggak mau ikut organisasi, nanti ngeganggu akademik, nggak mau nanti IPK ngeganggu IPK turun, IPK ngedrop. Apakah benar demikian? Mari kita cek. Siapa dulu? Ada. Belakang. Tadi kita dulu ya. Oh ya, oke, aku duluan deh. Jadi, kalau dari perspektif pandang aku, karena aku menjadikan organisasi itu sebagai pelarian, aku tidak merasakan hal yang benar-benar organisasi itu mengganggu kuliah aku. Malah organisasi itu nge-up semangat aku buat kuliah gitu. Dan satu hal yang aku ambil pelajarannya dari organisasi luar, karena aku dibesarkan kan awalnya di Menwa gitu. Di Menwa juga ketemu orang-orang dari lintas jurusan, dari lintas apa, ngebuat aku jadi lebih bersyukur aku masuk ke farmasi. Karena farmasi itu jadi hal yang mereka butuhkan gitu pada saat pendidikan dasar kan. Mungkin kalian ngerasain juga PBN, nah itu miniatur kami pendidikan dasar. Mereka tuh bermasalah dengan kesehatan gitu, makanya berbahagialah kamu ada di farmasi Fik, orang-orang tuh selalu bilang kayak gitu. Terus abis itu juga setelah kurang aktif di Menwa, aku memilih jalan untuk aktif di organisasi yang berbasis keprofesian. Di situ aku juga dipaksa untuk belajar, karena dari Isma Farsi aku kenal AOMKI. Di AOMKI itu banyak AJOMS kan, Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis, dimana itu tuh suka ada FGD, suka ada fokus group discussion gitu, ngebahas suatu kasus, dan itu ngebahas dari berbagai perspektif pandang gitu. Makanya aku kalau mau ada event AOMKI selalu belajar dulu, karena malu nanti kelihatan banget nggak pernah belajarnya, bodohnya tuh kelihatan banget gitu. Jadi ini serius, karena iya maksudnya nggak niat banget lo kuliah di farmasi gitu kan, orang udah ngerti ini itu lalala gitu, sementara aku vitamin aja kagak tahu gitu kan. Terus cara ngadepin cara ngadepin pasien, pemberian informasi obatnya kayak gimana gitu, masa seburuk itu gitu. Aku juga tidak mau menjatuhkan kredibilitas organisasi dan kampus aku gitu, makanya aku banyak belajar di situ gitu. Kalau orang-orang mungkin menjadikan organisasi itu sebagai penunjang akademik, tapi aku berbeda. Aku menjadikan akademik itu sebagai penunjang organisasi. Serius. Kalau Kakain gimana? Aku gimana ya, organisasi sama kuliah ya? Kalau pengaruh sih pasti pengaruh, cuman kayaknya kalau organisasi dan kuliah tuh gimana cara ngebagi waktu aja sih buat kita, gimana kayak manajemen waktu, manajemen segala apapun deh yang kita lakuin, dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari pokoknya rutinitas, bahkan tuh rutinitas yang kita bikin itu nggak cuman satu hari itu, tapi kayak untuk minggu selanjutnya, bulan selanjutnya tuh udah kayak di manajemen, Udah di plan dari awal ya? Kayak oh iya, plan hari ini tuh kayak gini, plan hari itu kayak gitu. Jadi kayaknya kalau misalkan dari segi nilai pasti pengaruh sih. Iya. Mungkin kalau sedikit ada kayak sempet agak keteteran itu pasti ya, itu kayaknya Pasti. nggak bohong banget deh, kayak semua juga kalau organisasi juga pasti gitu. Siapa sih yang nggak pernah ngerasain keteteran? Bener. Paling gitu sih kalau aku lebih kayak memang selama organisasi sama kuliah itu emang lebih di ininya tuh, ditekanannya tuh di manajemen waktu, manajemen kegiatan kayak gitu. Tapi justru itu yang bikin kangen gak sih setelah sekarang kita agak longgar kuliah, Apalagi agak longgar ini. organisasi? Iya. Kita kan biasanya main vlog semakin malah kita pusing ya kan, gak ada kurang kegiatan.
ada kegiatan kayak gitu kan, kayak bingung Iya. ngapain sih itu, pas ada kegiatan tuh banyak, cuman Iya, banyak yang bisa dilakuin Karena cuman ada ya. deadline. Iya. Pasti. bener. Biasanya kan kita tiap weekend ke acara LK kemana gitu, ke Tasik, ke Bogor, ke mana Bandung. ke Karawang gitu kan, ke Cirebon gitu. Jadi itu sih yang benar-benar dikangenin selama masa pandemi ini. Aku Anda enggak sih, kalau dia sangat luar biasa ya, kakak Indah juga sangat luar biasa. Kalau aku tuh kayak organisasi tuh kayak cuma nyambi aja, ketimbang diem, ketimbang apa. Tapi dari sana juga kerasa gitu gimana kita nge-plan untuk 1 minggu ke depan, gimana manajemen waktu dan sebagainya. Karena di luar organisasi juga kan saya punya formal banget ya. Aku tuh punya kegiatan yang kegiatan yang lumayan tertata dan sudah terjadwal juga kan, aku ada di asrama Iya, gitu. asrama. Jadi di situ tuh malah gimana caranya aku nge-balance semuanya gitu, organisasi, IPK, kegiatan sehari-hari, dan itu malah membuat aku tuh terpacu untuk lebih rajin lagi gitu ngelola waktu supaya lebih efektif gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia. Dan lebih produktif juga masih. Lebih produktif Di tengah lagi. orang tidur kita ngerjain LPJ, di tengah orang tidur kita mikirin broker, kita mikirin nasib acara, ya segala Jadi mikirin. kalau aku mah mikirnya itu tuh kayak latihan kita, satu tangga kita untuk ke depan tuh kita tuh kalau kita menjadi seorang apoteker atau entah apa ya nanti, itu tuh kita tuh nggak cuma di satu titik, nggak cuma satu masalah, karena di depan itu nanti akan banyak banget masalah, entah dari rekan kerja, Malah dari lebih keluarga, kompleks. dari mana. benar. Dan itu tuh latihan, dan dari sana juga kita akan ketemu seperti yang telah saudari Vika gitu ya, yang dibilang banyak teman-teman, banyak pengetahuan yang tidak kita dapat di kampus gitu kan. Kalau kampus kan, kalau kita cuma di kampus tuh ya ilmu pengetahuan tambah, tapi kayak ya segitu-gitu aja gitu. Oh, aku juga pernah ngedenger satu kawan aku bilang kayak gini. Kenapa coba di kampus IPK cuma sampai 4? Karena Sisanya yang 6-nya kita dapat di luar Di luar kelas. kelas, gitu. Dapat di organisasi, dapat apa. Jadi kalau misalkan harusnya nilai 10, 4 lagi kita di organisasi, terus di komunitas, di mana gitu. Jadi harus dicobain sih. Ya nggak salah juga tunggu sih kalau cuma di akademik, maksudnya nggak mencoba di organisasi, tapi lebih baik lagi Nah, kalau kita itu. explore diri kita, gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Karena berdasarkan survei, pernah nggak sih Bang ngobrol sama senior-senior yang pertama kali ditanyain adalah experience kan, bukan IPK lu berapa gitu, pas ngelamar kerja gitu kan. Apalagi Kak Kafe nih udah punya pengalaman magang di Bio Farma gitu kan. Alhamdulillahnya tuh udah punya pengalaman magang. Sementara kita kan ya tidur. Ya sebenarnya pengalaman aku di satu lagi itu pengalaman yang sangat luar biasa gitu ya, di Bio Farma ya, di BUMN kita magang tuh emang nggak ditanya kok IPK kita. Iya. Oh iya. Enggak sama sekali. Mereka nggak nanya IPK, tapi malah mereka lihat kita itu mampu apa gitu. Kalau kita pintar, tapi kita nggak bisa mengeksplor diri kita, nggak bisa menunjukkan, ya sama aja bohong gitu. Tapi kalau kita mau berusaha, tetap berusaha, mereka juga akan sangat-sangat menghargai gitu. Dan itu tuh, trik itu tuh aku dapetin dari organisasi sih sebenarnya. Yang kayak public speaking kayak Public gitu-gitu. speaking, gimana kita ngelola kita berhadapan dengan atasan kayak gitu. Gimana caranya Manner kita juga dinilai gitu kan. Gimana mencari masalah, gimana magang di saat masuk ke semester akhir. Itu hektik banget ya, bolak-balik Bandung Garut. Biasa. Ya Allah. Bandung Garut Tasik, karena kebetulan pembimbingnya di Tasik. Masya Allah, luar biasa. Itu dari organisasi belajarnya. Sudah terbiasa. Gitu. Silakan selanjutnya. Kalau Bapak bagaimana? Kalau aku ada stigma yang bilang mahasiswa itu kuliah belajar dengan organisasi itu adalah dua hal yang berbeda. Kadang banyak yang bilang itu tuh berbenturan kayak gitu. Jadi susah untuk ngejalanin dua hal tersebut dalam satu waktu kayak gitu. Tapi bagiku ya, kalau disuruh milih antara kuliah dan organisasi, itu menurutku bukan sebuah pilihan ya, karena Nggak bisa dibenturkan. nggak bisa dibenturkan kayak gitu. Iya. Daripada memilih di antara satu, lebih baik memaksimalkan keduanya kayak gitu. Iya. Maksimalkan di organisasinya, maksimalkan di kuliahnya kayak gitu. Dan yang banyak menjadikan organisasi tutup kambing hitam adalah ketika Orang-orang nilai kamu jelek, kayak
kemampuan kamu kuliah itu ibaratnya Kurang. lagi kurang gitu, dan Jadi down. lagi pasnya kamu ikut organisasi itu dijadikan sebuah Kambing hitam. batu sandungan. Jadi Iya. karena lu ikut organisasi jadi Gara-gara organisasi sih lu, Akademik IPK lu turun. jelek gitu kan, kayak banyak gitu. yang kayak gitu. Padahal Itu tergantung manusianya ya, sendiri nggak sih? tergantung manusia sendiri. Tergantung kita aja. Gimana lu manajemen, makanya di organisasi itu diajarkan yang namanya manajemen, kemudian problem solving, terus Bener. apalagi ya, leadership, Critical thinking. ya, critical thinking, communication skill dan sebagainya kayak gitu. Dan organisasi itu mendukung loh buat akademik kalian kayak gitu. Iya, Karena benar, di organisasi benar banget. juga biasanya banyak tuh lomba-lomba yang Iya, lomba. tingkat Nah, ya itu nasional ataupun Iya. internasional, kemudian tingkat wilayah dan sebagainya. Dan di situ tuh kalian akan belajar gitu. Dan hal ketika kalian ikut lomba kayak misalnya ini pengalaman pribadi ya, kayak Kita. aku, Teh Indah sama Teh Feby itu pernah satu tim buat Iya. tim debat kayak Kebetulan gitu. ibu ini beda tim sama kita. Ya, Jadi kita aku tim poster presentation Iya, sama kakak benar. pilih Ya, kita ikut tercinta. lomba debat dulu, dan di situ kita debat, dia poster. belajar hal yang apa ya, yang baru kayak gitu, dan kita dipaksa Baru buat banget. belajar gitu. Di kampus itu nggak diajarin, tapi itu berkaitan benar. dengan dunia kesehatan atau secara khusus dunia farmasi gitu, dan kita benar harus ngulik dari nol, dari kita diskusi sama teman-teman yang lain kayak gitu, karena kompetisi di sebuah suatu ajang kayak gitu itu cuma bukan sebuah apa ya, kita nyari rival atau musuh kayak gitu, tapi di situ Nyari kawan. kita diskusi, tukar apa ya, tukar ilmu, Tukar gitu. opini, tukar dan pemikiran. sebagainya macam kayak gitu. Itu benar-benar momen yang berharga banget lah. Makanya kayak sayang banget kalau kalian cuman kuliah terus ya udah gitu aja kayak gitu, karena justru poin-poin lebih yang kalian dapatin itu di luar kampus sebenarnya kayak Iya. gitu. Ada banyak banget. Gue nggak bilang kalau kuliah itu di bawah organisasi, tapi beriringan, berjalan bersamaan kayak gitu. Jadi gimana kalian mengelola hidup kalian sebagai seorang mahasiswa Iya. itu benar-benar sebagai penting banget. mahasiswa, sebagai anak, sebagai Iya. apapun deh. Dan organisasi juga membuat kita lebih nggak expert juga sih, lebih berpengalaman dalam menempatkan diri. Caranya ngomong sama kawan sebaik gimana, Iya. caranya ngomong sama yang lebih tua gimana sama gitu. dosen gimana? Sama dosen gimana, terus cara membimbing adik-adik itu gimana gitu. Jadi kayak benar-benar di organisasi itu kita bersinggungan dengan berbagai macam manusia dan berbagai macam karakter gitu. Jadi kayak aku lebih bersyukur di organisasi ketemu yang mungkin kalau karena aku posisinya di nasional, aku lebih ketemu banyak orang yang lebih beragam. Orang Kalimantan itu kayak gimana, orang Sumatera itu kayak gimana, orang Indonesia Timur itu kayak gimana budayanya gitu kan. Jadi kayak lebih lebih terbuka gitu pemikiran dan wawasan tuh. Nggak bisa kita sekarang kayak itu, maksudnya udah menjadi rahasia umum lah gitu, udah menjadi semua orang tahu gitu, orang Sumatera dan orang Timur gitu ngomongnya tuh keras-keras gitu kan. Tapi kan kalau di Sunda gitu, kalau di Jawa orangnya tuh punten gitu, maksudnya nadanya tuh nggak sebanding gitu. Makanya ketika aku jujur, aku pertama kali ikut event nasional tuh agak kaget karena orang kayak di Munas, woi gitu kan, maksudnya itu kenapa orang teriak-teriak gitu kan, padahal kan ngomongnya kayak gitu. Jadi aku sudah mulai terbiasa gitu mendengar orang-orang dari luar daerah gitu, berkomunikasi dengan orang-orang dari luar daerah. Mungkin aja nanti aku di lapangan kerja ketemu orang yang bukan orang-orang Jawa gitu kan, bukan orang-orang Sunda malah gitu kan. Jadi itu yang lebih aku yang bikin aku lebih bahagia banget gitu di organisasi. Jadi rindu. Terus kayak hal-hal yang sepele kayak gitu loh. Kayak universitas kita kan tidak satu bidang gitu ya, nggak klinis aja, nggak Iya benar. Nah, nggak sedikit teman-teman kita yang semester akhir itu masih awam dengan PIO, KIO dan sebagainya. Iya. Nah, dari organisasi kita, karena kebetulan kita ada di organisasi keprofesian, dari kita tuh sebenarnya udah terbiasa itu tuh dari semester bawah banget gitu. Ini loh kayak gini, Iya, gitu jadi- kan, obat ini diminum kayak gini. Jadi organisasi tuh nggak cuma kayak ngomongin sidang, debat dan sebagainya benar. gitu. Jadi Sebenarnya banyak ilmu itu yang satu kita banding dapat. Iya, berapa banyak ranah yang bisa dieksplor kan di organisasi itu. Kalau Kakak Indah mungkin sukanya dari sekre gitu, jadi bisa mengembangkan hal-hal menjadi tulisan gitu, bisa ikut karya tulis ilmiah gitu kan. Kakak Febia dari segi keuangan dan inovasi bisnis gitu, bisa ikut jadi ikut berdagang gitu kan, ikut apa segala macam gitu. Kalau aku mengeksplorasi kebanyakan di ranah persidangan gitu, ada juga di bidang keilmuan, kemasyarakatan gitu-gitu. Asik sih,
banyak banget. Nah ya ketemu orang yang yang macam-macam, yang beragam. Latihan untuk ke depan. Iya. Jadi pejabat kan nggak cuma dari satu suku. Nah itu dia. Calon Semoga Kemenkes, pemirsa. amin. Calon ibu Menkes, Iya. Menkesnya kan kakak Patur. Oh iya, Bang Menkes. Ibu iya ya dia. Pasangannya dong. Jadi tuh ya Begitu. Itulah kenapa kita juga termotivasi untuk Iya. sharing gitu. Dan satu hal yang sangat kita sayangkan ketika teman-teman adik-adik yang masih muda tidak mau mengeksplor hal baru gitu. Jadi mau mau itu lomba, mau itu organisasi, setidaknya jangan hanya kuliah mendengarkan dosen di kelas gitu kan. Nah, untuk organisasi juga kalau setiap ada event tuh jangan juga sampai kita cuma jadi kayak silent. Iya. Jadi penyimak, jadi partisipan gitu. Tapi Jadi harus cobalah untuk aktif juga gitu. Uh-uh. Kan ibaratnya kegiatan itu diadain buat kita saling kenal, berbagi Betul. sebagainya gitu. Jadi cobalah untuk aktif. Iya benar, itu sih yang perlu ditekankan. Jadi ketika kalian berada di organisasi, jangan cuma jadi orang yang cuma Menjalankan pengikut job desk. partisipan doang. Jadi Iya. kalau kalian misalnya, oh gue pernah jadi anggota BEM, gue pernah jadi anggota MF, gue pernah jadi anggota organisasi ini, organisasi itu. Tapi kalau kalian cuma jadi anggota, kalian cuma ngikutin aja, itu percuma aja sih. Kalian nggak akan dapat apa-apa dari situ. Iya. Tapi ketika kalian masuk ke sebuah wadah, sebuah organisasi, sebuah apapun itu, kegiatan sosial atau apapun, kalian jadi motor penggerak, kalian punya pikiran yang visioner, kalian jadi vokal kayak gitu, orang yang sering bicara, kemudian koordinasi dengan orang lain dan sebagainya macam, pasti kalian dapat sesuatu yang berharga. Itu jadikan pengalaman penting buat kalian. Kalau kalian cuma jadi pengikut ya kalian nggak akan berkembang gitu-gitu aja kayak gitu. harus jadi leader, jangan cuma jadi follower. Ya makanya percuma aja kalian banyak Organisasi gitu. organisasi yang kalian ikuti, tapi kalau kalian nggak berkembang ya sama aja bohong kayak gitu. Harus sampai mateng. Gitu sih. biar siap menetas. Gak nyambung sih sebenarnya. Terakhir dari kita mungkin kita bakal kasih motivasi buat kalian gitu. Gimana sih bagusnya jadi seorang mahasiswa, atau pesan buat adik-adik lah kayak gitu. Sebelum kita tutup video ini. Depan dulu deh. Kita. Abang dulu lah. Oke. Leader dulu lah. Eh, Leader apa? Yang cowok. Kalau dari aku Imam dulu. sebaiknya kalian jadi mahasiswa tuh yang aktif kayak gitu. Tadi itu udah kita bahas panjang lebar ya. Jadi kalau kalian ikut sebuah kegiatan sosial atau sebuah organisasi, jangan cuma jadi pengikut aja, tapi usahakan kalian mendapatkan sesuatu, dapat pengalaman kayak gitu. Dan perlu dicatat juga ketika kalian masuk organisasi, artinya kalian berada dalam masalah. Jadi bukan berarti ketika kalian berorganisasi kalian menghindari masalah atau takut sama masalah. Masalah itu bukan untuk dihindari atau ditakuti, tapi disyukuri, karena dari situ kalian tuh akan berkembang terus menerus kayak gitu. Dari situ kalian akan belajar banyak hal, terus skill-skill kalian tuh bakal bertambah, dan organisasi atau apapun untuk kegiatan akan menunjang akademis kalian kayak gitu. Jadi Berorganisasilah dengan baik. Dan berkuliahlah dengan sungguh-sungguh. Iya. ya kuliah dengan baik kayak gitu, karena sebenarnya di pundak kalian juga orang tua menitipkan kalian agar lulus tepat waktu juga kayak gitu. Dan di samping itu kalian juga harus harus mampu untuk manajemen diri kalian sendiri. Betul. Kuncinya adalah belajar memanajemen diri sendiri dari sekarang, walaupun mungkin belum padat atau mempunyai kegiatan-kegiatan yang full ya, tapi setidaknya manajemen kayak kegiatan satu hari ini tuh ngapain aja gitu. Coba dari hal kecil dulu. Memimpin diri sendiri Ya, sebelum meskipun memimpin orang banyak. tipe orang yang deadliner ya, atau Iya. udah Karena kita sebenarnya juga tipenya di Semuanya. tapi kalau udah terbiasa memanage waktu pasti akan selesai pada Benar. waktunya dengan Betul. maksimal, dengan penuh perjuangan, dan hasilnya tuh pasti nggak akan mengecewakan. Betul. Oh iya, satu lagi. Tadi kan kita udah panjang lebar tuh bahas soal kegiatan-kegiatan kita, terus kalau di organisasi itu ngapain aja, masalah yang kita hadapi apa aja kayak gitu. Tapi di balik itu semua ada kok bonus-bonus yang bisa kalian dapetin kayak gitu. Ada banyak hal kayak kita bisa ngajuin ikutin lomba tanpa harus bayar regis, Betul. jalan ke luar pulau, ke kota ini kota itu kayak gitu. Ikut event internasional. Iya, ikut event internasional dan lain sebagainya. Itu benar-benar wow banget kayak Bonus gitu. yang Bonus yang bonusnya tidak tak terkira. tak terkira lah buat pengalaman kalian kayak gitu. Selain jalan-jalan, ilmu juga dapat ya kan. Nah, benar. Ilmu relasi pasti. Mungkin Dari Kak Kafe ada Udah. wajangan? udah tadi tambahan tadi aja udah. Oke, kalau dari aku terakhir mungkin
titip satu yang selalu menjadi prinsip hidup aku dari mulai SMP sampai sekarang, push yourself to break limit. Karena setiap orang itu punya limit, punya batas. Kalau kalian mau nge-push dikit lagi aja, kalian bisa break limit gitu. Maksudnya ya gitulah analoginya. Bisa mendapatkan Iya, maksimal lagi. bisa break a limit gitu. Jadi jangan sampai kalian cuman ada di di batas segitu-gitu aja gitu. Aku tidak memaksa kalian harus ikut organisasi atau ikut komunitas atau apa. Pokoknya apapun yang sedang kalian jalanilah dengan baik dan lakukanlah dengan maksimal gitu. Jadi ketika kalian menjalani sesuatu ya harus sampai pada puncaknya gitu. Push yourself to break a limit. Dan lihat semuanya itu dari segala sudut pandang yang maksudnya jangan satu Jangan satu sudut pandang, ya. Iya betul. Harus Jadi dari sisi kayak, kanan kiri ya. Kita punya Kanan, kiri, masalah atas, bawah, atau gitu. punya problem nih berarti dari segi apapun gitu ya. Iya. Kanan kiri atas bawah kiri kanan segala macam gitu. Benar. Oke, itu dia sih. Jadi apa ya? Itu mungkin bacotan dari kami semua kayak gitu yang hal yang bisa kami sampaikan. Dan ingat bahwa saingan terbesar kalian tuh bukan orang lain tapi diri kalian sendiri kayak gitu. Dan jangan berhenti untuk melakukan sesuatu. Kalian bisa jadi hebat bukan karena berapa banyak permasalahan kalian hadapi atau berapa besar problem yang kalian hadapi, tapi seberapa lama kalian mampu bertahan. Ya. Kayak gitu. Semangat berproses. Oke. Mau di organisasi apapun atau di kegiatan apapun. Iya, benar. Oke, mungkin sekian video dari kita. Kalian bisa follow Instagramnya Teh Vika. @vika_galuh. Oke, dan Teh Indah, Indah Eka Fariza. Teh Feby juga. Feby Citra Oke, ini. kalian bisa cek Instagram kita, nanti ada di link deskripsi dan Oke. Instagram aku juga. Sampai jumpa